Memulai sebuah bisnis harus diawali dengan analisis yang baik tentang prediksi masa depan bisnis tersebut. Apakah akan berpotensi menghasilkan keuntungan ataukah sebaliknya? Apalagi sebuah bisnis dengan modal besar, harus betul-betul cermat merencanakannya. Pendanaan sebuah perusahaan bukanlah hal yang mudah, biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Oleh karena itu, pengusaha membutuhkan orang lain yang dapat menginvestasikan modal ke bisnis mereka agar bisnis mereka dapat berjalan. Bagi para pebisnis, investor memiliki peran yang sangat penting, karena merekalah yang akan menjadi salah satu penyumbang modal bagi bisnis yang akan dijalani. Tentunya investor pun akan menjadi pihak yang berhak memperoleh persentase keuntungan dari bisnis tersebut. Masalahnya adalah bagaimana meyakinkan sang calon investor agar mau menginvestasikan dananya ke dalam bisnis yang kita garap. Caranya adalah dengan menyajikan analisis keuangan yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut akan mendatangkan keuntungan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Analisis keuangan inilah yang akan menjadi pertimbangan bagi para calon investor untuk memutuskan memberikan suntikan dana atau tidak pada suatu bisnis. Ada beberapa cara untuk melakukan analisis keuangan bisnis. Di antaranya, payback period analysis, net present value analysis, dan internal rate return analysis. Payback period analysis merupakan metode untuk menghitung jangka waktu kembalinya modal yang diinvestasikan di awal. Metode ini adalah yang paling sederhana. Caranya adalah dengan menghitung selisih antara arus kas keluar dengan prediksi arus kas masuk tiap tahunnya, hingga kas bisnis menjadi positif. Kita lihat contoh pertama. Misalkan kita memiliki seorang investor bernama Pak Ahmad dan seorang pengusaha bernama Pak Bowo. Pak Bowo membutuhkan dana sebesar 600 juta. Pak Ahmad bersedia memberikan suntikan dana, namun dengan jangka waktu kembali 2 tahun. Dengan menggunakan metode pertama, kita akan cari tahu apakah investasi ini layak untuk didanai. Pertama, kita lakukan prediksi kas masuk tiap tahun. Tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, dan tahun keempat 250 juta. Modal di awal adalah 600 juta. Kemudian kita hitung selisihnya per tahun. Setelah itu kita tahu bahwa dana dapat kembali di antara tahun kedua dan tahun ketiga. Atau lebih tepatnya, bisa kita cari dengan rumus dan didapat. Dengan begini, kita tahu bahwa investasi ini tidak layak didanai. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Kita masih memiliki investor yang sama. Dan pengusaha bernama Bu Sinta. Bu Sinta membutuhkan uang 100 juta, dan Pak Bowo bersedia memberikan, namun dalam jangka waktu kembali 5 tahun. Apakah ini layak? Kita akan coba menghitung dengan metode yang sama. Kita lihat prediksi kas masuk tiap tahunnya. Kemudian setelah dihitung selisihnya, kita tahu bahwa dana dapat kembali di antara tahun ketiga dan keempat. Dan untuk lebih tepatnya, kita hitung dengan rumus 3 tahun ditambah 30/35 dikali 1 tahun, yaitu 3,86 tahun. Dari sini kita tahu bahwa investasi ini layak untuk didanai.